Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Yang lain menanggapi penjelasan Suyun tentang pembelian wadah pembudidaya dengan diam. Bagaimanapun, dengan dua rekan kultivator wanita saat ini di sisi mereka, sulit untuk berbicara lebih jauh tentang topik tersebut. Han Li mengelus dagunya tanpa menunjukkan sedikit pun perubahan ekspresi. Dia tidak membutuhkan wadah untuk meningkatkan kultivasinya, dia juga tidak mampu menyimpan sesuatu yang begitu rumit di sisinya. Meskipun banyak kultivator wanita ini membangkitkan perasaan tidak nyaman dan kasihan pada dirinya, dia menutup mata karena dia tidak ingin mengambil tindakan. Pada saat itu, kedua pembudidaya wanita di atas panggung mengenakan ekspresi kekecewaan karena tidak menerima satu tawaran pun. Melihat ini, Suyun memberikan penjelasan dengan senyuman tipis, kultivasi mereka agak terlalu dangkal. Meskipun mereka bersedia menjadi wadah budidaya, mereka tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada pembudidaya kelas yang lebih tinggi. Karena itu, tidak ada yang mau mengambilnya. Namun, itu belum tentu terjadi. Jika kebetulan seorang pembudidaya pembangunan pondasi mendambakan penampilan mereka, tak jarang mereka nanti dibeli dengan harga tinggi. Petik 2. Yi Jing memaksakan diri untuk tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Suyun dengan tenang tersenyum dan sepertinya tidak keberatan. Item berikut untuk dilelang adalah lebih banyak item yang jarang terlihat di Pulau Bintang Dalam. Namun, Han Li mengungkapkan ekspresi malas, tidak mau membuang lebih banyak waktunya untuk melihat mereka. Saat dia mencari alasan untuk pergi, Suyun sepertinya telah menyadari ketidaksabaran Han Li dan mengambil inisiatif untuk berkata, meskipun lelang ini tidak memiliki barang yang lebih bagus, lelang gabungan tahunan memiliki beberapa barang yang benar-benar langka muncul. Rekan Taois harus melihatnya ketika hal itu terjadi. Untuk saat ini, saya akan memperkenalkan Anda ke area lain di kota Blackrock. Petik 2. Secara alami, Yi Jing dan yang lainnya tidak menolak karena mereka saat ini kekurangan batu roh dari biaya teleportasi. Kelompok itu menganggukkan kepala dan mengikuti Suyun keluar dari aula pengumpulan harta. Wanita fana yang menunggu di luar aula menemani mereka sampai mereka meninggalkan paviliun permata cerah. Kelompok dari beberapa puluh bangunan ini adalah tempat tinggal sementara di mana manusia asing tinggal untuk sementara waktu. Orang-orang yang ingin mencari nafkah di kota Blackrock harus mendaftar terlebih dahulu di sini, yang sangat menguntungkan bagi para pengurus kota. Jika mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan setelah jangka waktu tertentu, mereka harus meninggalkan kota Blackrock. Misalnya, wanita fana yang kami lihat di paviliun permata cerah semuanya tinggal di sini. Petik 2. Kelompok bangunan yang sama besarnya itu adalah toko bahan baku terbesar di kota itu, paviliun jempol emas. Mereka menghususkan diri dalam menjual semua jenis bahan langka. Konon selama Anda mengetahui nama bahannya, toko tersebut akan selalu bisa menjualnya kepada Anda. Meskipun ini agak berlebihan, reputasinya cukup tinggi. Petik 2. Adapun 3 bangunan yang dekat dengannya. Suyun membawa kelompoknya itu ke jalan dan berbicara dengan sangat akrab. Ketika Han Li mendengar tentang paviliun jempol emas, hatinya bergetar, dan dia tiba-tiba berhenti. Suyun tercengang dan berhenti sejenak sebelum bertanya, rekan Taois jiwa bengkok, apakah ada yang salah? Kelompok Yi Jing melirik ke belakang mereka pada Han Li dengan ekspresi bingung yang sama. Han Li melihat sekilas ke langit sebelum menundukkan kepalanya dengan tenang untuk berkata, aku punya sesuatu yang harus aku urus sendiri, dan aku harus berpisah denganmu di sini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Suaranya membawa nada yang tak terbantahkan. Suyun dan Yi Jing terkejut mendengar ini. Mereka tidak ingin kultivator kelas tinggi seperti Han Li meninggalkan kelompok mereka. Tetapi ketika mereka mencoba untuk mendesaknya untuk tinggal, kilatan dingin berkedip dari mata Han Li saat tatapannya melewati mereka, menyebabkan hati mereka bergetar. Kata-kata oposisi mereka tertelan tanpa sadar, dan mereka hanya bisa bergumam saat mereka menyaksikan Han Li menghilang ke dalam paviliun jempol emas. Pada saat itu, keduanya dengan bingung menatap satu sama lain dengan keringat dingin menetes di punggung mereka. Yang lain di sisi mereka memandang keduanya dengan bingung, tidak peduli dengan apa yang telah terjadi. Orang itu, Yi Jing memaksakan diri untuk tertawa dan berpikir untuk mengatakan sesuatu. Karena rekan Taois jiwa bengkok tidak mau bepergian bersama kita, biarkan saja dia. Itu keputusannya. Mari kita terus melihat jalan lain.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Yun buru-buru memotong Yi Jing dan mengambil inisiatif untuk berjalan di jalan lain. Yi Jing kemudian tiba-tiba mendengar transmisi suara dari Su Yun, "Saudara Taois Yi, tindakan orang itu adalah misteri yang tak terduga. Mari kita putuskan hubungan dengannya. Jika tidak, kita mungkin menemukan diri kita mengundang kematian jika kita tidak berhati-hati. Ternyata kultivator jiwa bengkok jauh melampaui kita. Marilah kita tidak membicarakan hal ini lagi." Petik 2. Ekspresi Yi Jing berubah beberapa kali setelah mendengar ini. Setelah melirik paviliun jempol emas, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum mengikuti mereka. Pada saat itu, Han Li sudah dibimbing oleh seorang pemuda yang lembut ke dalam ruangan yang didekorasi dengan elegan. Meskipun paviliun jempol emas tampak seperti satu bangunan batu besar dari luar, interiornya terdiri dari banyak ruangan, masing-masing khusus menjual segala macam bahan. Tanpa formalitas sedikit pun, Han Li telah memasuki paviliun jempol emas dengan tujuan untuk melihat pengurus gedung. Jika itu adalah pembudidaya lain, ini tidak akan mudah dilakukan. Tetapi setelah mengungkapkan kultivasi formasi inti aslinya, dia segera dibawa ke ruang tamu yang terhormat. Pembudidaya formasi inti tidak dapat diperlakukan dengan enteng bahkan di kota Blackstone. Setelah menunggu beberapa saat di kamar, seorang lelaki tua dengan penampilan biasa masuk sambil tersenyum. Wajah rekan Taois cukup asing. Ini pasti kunjungan pertama Anda ke paviliun jempol emas. Saya pengurus di sini, Li Sun. Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Han Li. Dia adalah kultivator formasi inti awal seperti Han Li. Dengan nada yang tidak tunduk atau sombong, Han Li menjawab, "Ini benar-benar pertama kalinya saya di sini, di paviliun Anda yang terhormat. Selain itu, saya memiliki beberapa hal yang ingin saya konsultasikan dengan Taois Li. Saya harap Anda tidak keberatan." Petik 2. Tolong, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya. Pelayanan Li cukup mengesankan. Tanpa bertanya pada Han Li, dia sudah menamparkan dadanya dengan janji dan setuju. Penampilan yang tegas dan mengesankan ini meninggalkan kesan positif pada Han Li. Namun, lelaki tua itu tidak memiliki keterampilan untuk melihat teknik penyamaran Han Li. Dia menerima penampilan pucat Han Li sebagai pria parubaya tanpa kecurigaan sedikit pun. Han Li tersenyum tipis dan langsung menyatakan niatnya tanpa kepura-puraan sedikit pun. "Saya ingin membeli bahan untuk pil penyulingan. Namun, saya hanya mengetahui namanya dari zaman kuno dan tidak dapat menemukannya. Saya berharap untuk mencoba keberuntungan saya dengan datang ke sini dan bertemu dengan Anda, Taois Li." Dalam hati Li Sun menghela nafas lega dan menjawab dengan senyum berseri-seri, "Hehe. Ini hanyalah masalah sepele. Tidak masalah." Dia kemudian mengubah ekspresi dan dengan dingin berbicara ke arah pintu, "Pelayan, panggil Guyu." Petik 2. "Iya." Pelayan muda itu dengan cepat. Li Sun kembali menghadap Han Li dan tersenyum, "Mohon tunggu sebentar, rekan Taois." Meskipun Guyu hanya seorang kultivator kondensasi Qi, dia telah melakukan penelitian ekstensif tentang formula pil kuno dan obat-obatan. Saya yakin dia tidak akan membuat Anda kecewa. Han Li sedikit tersenyum di wajahnya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain, ketika seberkas cahaya merah terbang ke ruangan itu. Lampu merah berputar sekali di sekitar bagian atas ruangan, sebelum secara akurat mendarat di tangan lelaki tua itu. Itu adalah jimat petunjuk. Ekspresi aneh berkedip dari mata Han Li saat jimat itu terbakar di dalam tangan pria tua itu. Pelayan itu menatap api di tangannya sebelum dia memadamkannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li dengan ekspresi terkejut. Sikap lelaki tua itu tiba-tiba menjadi jauh lebih ramah, "Aku benar-benar kurang sopan. Saya tidak menyangka saudara jiwa bengkok baru saja tiba di kota Blackrock hari ini. Pemilik toko ini harus memperlakukan Anda dengan sangat hormat." Dalam waktu singkat itu, dia berhasil menemukan asal-muasal umum Han Li, yang membuat Han Li terkejut. Namun, ekspresinya mempertahankan senyuman yang tenang, tidak mengungkapkan pikiran batinnya. "Sesama Taois terlalu sopan. Saya harus menggunakan banyak trik untuk tiba di pulau kedalaman yang menakjubkan. Saya tidak bermaksud menarik begitu banyak perhatian." Petik 2. Orang tua itu dapat melihat bahwa Han Li tidak ingin membicarakan masalah ini lebih jauh dan dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan.
Dia kemudian mengobrol tentang beberapa kisah menarik tentang pulau kedalaman yang menakjubkan, yang menarik minat Hanli. Pada saat itu, seorang pria terpelajar parubaya memasuki ruangan dan memberi hormat kepada keduanya. Dia dengan hormat berkata, "Guyu memberi hormat kepada senior ini. Junior menunggu instruksi Anda." Petik 2. Penampilannya anggun dengan aura yang agak kuno. Dia memiliki janggut hitam panjang dan dua mata hitam yang bersinar. Li Sun mengangguk padanya dan memberi isyarat kepadanya. Orang tua itu memerintahkannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Jiwa bengkok senior ini memiliki beberapa pertanyaan tentang obat-obatan spiritual kuno. Jawab dia dengan jujur. Petik 2. Guyu berdiri tegak dan berkata dengan serius, "Silahkan senior." Junior akan menjawab dengan kemampuan terbaiknya. Petik 2. Melepaskan semua kepura-puraan yang tidak perlu, Hanli dengan belak-belakan bertanya, "Apakah rekan Taois Gu mengetahui tentang daun seribu embun?" Daun seribu embun. Guyu berhenti sejenak sebelum dengan cepat menjawab sambil bergumam, "Nama ini memiliki sedikit kesan bagiku. Jika Anda bertanya kepada saya tentang hal itu beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan tahu." Dalam 2 tahun terakhir, junior ini memperoleh catatan kuno yang kebetulan menyebutkannya. Junior ini kebetulan memiliki duplikasi pada slip giok. Apakah senior ingin melihatnya? Karena itu, Guyu mengungkapkan ekspresi yang agak berhati-hati. Hanli bersukacita dan tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kegembiraan di matanya. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Hanli tersenyum dan berkata, "Lebih baik kamu memiliki rekamannya. Jika saya menemukannya, maka saya harus benar-benar berterima kasih." Petik 2. Guyu juga sangat senang. Mampu menerima bantuan dari pembudidaya formasi inti adalah masalah yang benar-benar beruntung. Dia dengan cepat menepuk tubuhnya sebelum mengeluarkan slip giok kuning dan memberikan kepada Hanli dengan kedua tangan. Guyu dengan hormat berkata, "Ini adalah slip giok. Tolong periksa, senior." Petik 2. Hanli dengan terus terang menerima slip giok dan dengan cepat membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Dalam sekejap, ekspresi Hanli berubah dari kegembiraan menjadi keraguan dan kemudian kontemplasi. Li Sun dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan Hanli. Setelah melihat ekspresi Hanli berubah beberapa kali, emosi yang tak terlukiskan berkedip dari matanya. Guyu sangat khawatir, takut daun seribu embun yang disebutkan dalam slip giok bukanlah barang yang dicari Hanli. Hanli akhirnya mengingat perasaan spiritualnya dari slip giok dan perlahan berkata, "Ya, ini adalah itemnya." Namun, kegembiraan di matanya telah sangat memudar. Setelah tatapan lelaki tua itu berkedip, dia bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang merepotkan tentang daun seribu embun?" Petik 2. Hanli tersenyum pahit. "Aku tidak menyangka kalau item ini akan sangat merepotkan untuk didapatkan. Ini terkait erat dengan binatang iblis kelas 8. Petik 2. Li Sun secara mengejutkan melirik Hanli dengan ekspresi tidak percaya, "Binatang iblis kelas 8. Hanli menghela nafas dan tanpa daya menjelaskan, "Itu benar, daun seribu embun sebenarnya adalah ekstrak dari hewan rumput gema. Lebih tepatnya, dari hewan rumput gema yang tumbuh mendekati binatang iblis kelas 8. Petik 2. Li Sun tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Hanli. Dia secara alami tahu apa itu hewan rumput gema. Itu adalah sesuatu yang sering tumbuh di dekat sarang binatang iblis karena membutuhkan bertahun-tahun paparan ki iblis untuk tumbuh dan menopang dirinya sendiri. Namun, binatang iblis rumput gema yang ditemukan di dekat sarang binatang iblis kelas 8 adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun dikabarkan bahwa binatang iblis kelas 9 dan bahkan kelas 10 telah terlihat di laut bintang luar, pada akhirnya, mereka hanya muncul dalam rumor. Adapun orang tua, binatang iblis kelas tertinggi yang dia lihat di kota Blackrock adalah binatang iblis kelas 7, apalagi binatang iblis kelas 8. Li Sun melihat tatapan Hanli sedikit keheranan dan putus asa. Jenis pil obat berharga apa yang dia rencanakan untuk dimurnikan, untuk benar-benar membutuhkan bahan yang tidak dapat dipercaya. Setelah bermain-main dengan slip giok di tangannya, dia mengungkapkan sedikit keraguan sebelum mengatakan sesuatu kepada Guyu yang mengejutkannya. "Slip giok ini memiliki beberapa catatan yang mungkin perlu saya periksa lebih lanjut di masa depan. Apakah bisa diterima bagi rekan Taois Gu untuk memberikan slip giok ini padaku?" Petik 2. Guyu berhenti sejenak dan kemudian dengan terus terang berkata, "Jika senior memiliki kegunaan untuk itu, silakan mengambilnya."
Melihat bahwa Guyu cukup menyenangkan, Han Li mengangguk dan membalik tangannya, memanggil botol kecil dan jimat dengan gambar pedang kuning kecil di atasnya. Sebagai senior Anda, saya tentu tidak bisa membiarkan Anda merugi. Botol itu memiliki beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kultivasi Anda, dan ini adalah jimat harta karun. Silakan dan bawa mereka. Han Li kemudian dengan santai melemparkan barang-barang itu padanya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati senior. Setelah menerima barang, Guyu tidak bisa menahan kegembiraannya dan berulang kali berterima kasih pada Han Li. Bagi seorang kultivator kondensasi Qi seperti dirinya, barang-barang ini benar-benar berharga. Karena senior jiwa bengkok telah memberikan harta kepadamu, kamu dapat pergi untuk saat ini, Guyu. Li Su sangat terkejut melihat kemurahan hati Han Li, tapi dia masih ingat untuk mengusir Guyu dengan ekspresi tenang. Dalam sekejap mata, mereka sekali lagi menjadi satu-satunya orang di ruangan itu. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu selain masalah itu? Harap jangan ragu untuk bertanya. Li Sun berbicara dengan cara yang sangat terus terang. Karena itu masalahnya, ada satu hal lain yang ingin aku ganggu denganmu. Apakah Anda akan menjual tanduk binatang batu akik? Petik 2. Hehe, rekan Taois datang ke tempat yang tepat. Meskipun tanduk binatang batu akik adalah bahan yang sangat langka, saya berhasil membeli 2 tanduk tersebut bulan lalu. Jika rekan Taois menginginkannya, saya dapat menjualnya kepada Anda segera. Orang tua itu bertepuk tangan sambil tersenyum dan langsung memberi perintah agar dikirimkan tanpa jeda sejenak. Kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Han Li saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Tidak lama kemudian, seorang pelayan muda memasuki ruangan sambil membawa kotak kayu yang sangat indah di atas piring perak. Rekan Taois, lihatlah. Apakah barang ini memenuhi harapan Anda? Petik 2. Han Li dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangan ke kotak kayu. Begitu dia membuka kotak itu, cahaya biru dilepaskan, menunjukkan tanduk spiral sepanjang setengah kaki. Tanduk yang tajam bersinar dengan cahaya biru yang sangat terang. Han Li kemudian menutup kotak kayu dengan ekspresi puas, lumayan. Ini akan sangat cocok. Bisakah rekan Taois memberi tahu saya berapa banyak batu roh yang harganya? Petik 2. Li Sun tersenyum ramah dan berkata, toko ini memperoleh tanduk untuk 5.000 batu roh. Karena rekan jiwa bengkok membutuhkannya, Anda hanya perlu mengembalikan biayanya. Petik 2. Secara alami, Han Li tidak akan menawar harga. Dia segera mengucapkan terima kasih dan mengeluarkan yang setara dengan batu roh kelas menengah sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menerima batu roh dengan lambaian lengan bajunya dan kemudian bertanya dengan senyum lebar, apakah rekan Taois jiwa bengkok memiliki rencana dalam pikiran setelah kedatangannya di pulau? Meskipun kekuatan sihir jiwa bengkok sangat dalam, binatang iblis di sini benar-benar sulit untuk ditangani. Tidak sedikit pembudidaya formasi inti yang terluka parah dengan menangani lautan sendirian. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda kepada beberapa kultivator kelas yang serupa? Akan jauh lebih aman jika Anda berangkat ke laut bersama. Petik 2. Han Li tersenyum mendengar ini. Tujuan dari perilaku sopan dan ramah lelaki tua itu sejak awal adalah untuk menariknya masuk. Terima kasih banyak atas kebaikan rekan Taois Li. Namun, saya harus segera bersiap untuk memurnikan beberapa pil obat. Dan setelah saya mengkonsumsi pilnya, saya harus mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Aku tidak akan pergi berburu binatang iblis dalam waktu dekat. Han Li memberikan penolakan halus dengan ekspresi malu, tetapi sebenarnya, dia benar-benar tidak mau melakukan perjalanan ke laut dengan pembudidaya asing. Meski jejak kekecewaan terlihat di wajahnya, dia langsung melanjutkan tanpa peduli, itu juga tidak masalah. Jauh lebih aman untuk terlebih dahulu meningkatkan kultivasi dan keakraban seseorang dengan wilayah tersebut. Namun, jika rekan Taois jiwa bengkok kemudian ingin mencari teman, tolong jangan lupakan aku. Petik 2. Han Li secara alami setuju dan selanjutnya mengobrol dengan lelaki tua itu sejenak sebelum pergi. Orang tua itu melihat Han Li pergi di pintu keluar gedung sebelum kembali ke dalam. Saat orang tua itu duduk, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara yang dengan tenang berkata, "Bagaimana? Akankah orang ini berguna bagi kita?" Siluet samar segera muncul dari lukisan pemandangan di dinding, memunculkan orang lain ke dalam ruangan. Pria berpakaian putih itu tetap di udara dengan cahaya biru, membuat tampilan yang agak misterius.
Orang tua itu dengan percaya diri berkata, tidak perlu khawatir. Meskipun kami hanya mengobrol sebentar, dari penampilannya yang aneh, kultivator jiwa bengkok itu seharusnya seorang kultivator gelandangan yang bepergian sendirian. Selama dia menyaksikan bahayanya menjelajahi kedalaman sendirian, dia akan mengetahui keuntungan dari tawaran saya. Dia akan kembali cepat atau lambat. Petik 2. Pria berpakaian putih dengan dingin membantah, itu tidak dijamin. Li Sun menggelengkan kepalanya, apa? Seorang pembudidaya formasi inti awal dapat berkeliaran di kedalaman dan berburu binatang iblis sendirian. Kultivator berpakaian putih terdiam sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, dia bukan kultivator formasi inti biasa. Ketika Anda sedang mengobrol di ruangan itu, saya bisa merasakan seseorang memperhatikan saya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia tidak melirik ke arah saya disembunyikan, saya curiga dia mengetahui keberadaan saya dan hanya memilih untuk tidak mengungkapkannya. Petik 2. Orang tua itu tercengang. Dia kemudian dengan bingung berkata, apakah kamu tidak salah? Teknik penyembunyian Anda adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya kelas tinggi tidak dapat mengungkapnya. Jangan beritahu saya bahwa orang jiwa bengkok ini sebenarnya adalah pembudidaya formasi inti akhir. Pria berpakaian putih itu dengan ragu berkata, itu sulit untuk dikatakan. Sangat mungkin bahwa ia mengembangkan seni kultivasi yang tidak biasa atau memiliki harta karun yang khusus. Petik 2. Setelah mengelilingi ruangan beberapa kali, lelaki tua itu akhirnya mengerutkan kening dan berkata, biarkan saja. Terlepas dari apakah kultivator ini luar biasa atau tidak, kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengannya. Bagaimanapun itu adalah keputusan yang benar. Petik 2. Kultivator berpakaian putih itu mengangguk setuju dan tidak berbicara lebih jauh. Pada saat kultivator berjubah putih dan lelaki tua itu menyelesaikan diskusi mereka, Han Li sudah memasuki toko barang lain-lain di dekat paviliun jempol emas. Dia membeli peta laut setempat dan informasi tentang binatang iblis yang berkeliaran di sekitar sana sebelum pergi. Setelah menemukan daerah terpencil, Han Li mulai mencari-cari informasi. Setelah hanya sekilas pandang, Han Li tanpa sadar mengerutkan kening. Benar-benar ada terlalu banyak area berbahaya di sekitar pulau kedalaman mendalam. Mungkinkah binatang iblis kelas tinggi sering berkeliaran di daerah ini? Petik 2. Adapun lokasi kedalaman yang terkenal, itu tidak terlalu jauh dari pulau. Han Li akan bisa mencapainya setelah hanya terbang setengah bulan ke selatan dengan kecepatan penuh. Namun, kedalamannya benar-benar luas, mencakup lebih dari 5 juta kilometer wilayah yang tidak rata dan bergerigi. Ini bahkan tanpa menyebutkan kedalaman wilayah yang tak terduga, karena belum ada yang benar-benar menjelajahi jangkauan terjauh. Setelah Han Li menepis sekali melalui slip giok, dia dengan cepat menyimpannya. Berdiri di tempat dengan ekspresi serius, dia menundukkan kepalanya saat mulai berpikir dalam-dalam. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, Han Li mengangkat kepalanya, memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia kemudian langsung terbang keluar dari kota Blackrock tanpa pertimbangan lebih lanjut. Setelah meninggalkan kota, Han Li segera berubah menjadi seberkas cahaya biru dan membumbung tinggi di langit. Pulau kedalaman yang mendalam adalah pulau berukuran sedang, tetapi selain kota Blackrock, pulau itu benar-benar tandus. Tidak ada satu desa atau kota pun yang terlihat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tampaknya baik pembudidaya dan manusia tidak tinggal di bagian lain dari pulau itu. Han Li dengan cepat terbang menjauh dari pulau kedalaman yang menakjubkan. Setelah mengangkat kepalanya ke langit dan menentukan arahnya, dia menuju utara. Saat ini, dia ingin menemukan sebuah pulau di mana para pembudidaya jarang muncul. Dia tidak ingin berada di tempat yang ramai dan menarik perhatian. Akibatnya, dia dengan sengaja memilih terbang jauh dari kedalaman yang menakjubkan. Tidak banyak pembudidaya di laut di sekitar pulau kedalaman menakjubkan. Selain itu, semua pulau itu memiliki pembudidaya dan manusia yang tinggal di atasnya. Han Li tidak repot-repot berhenti di salah satu dari mereka dan melesat melewati mereka tanpa mempedulikan. Jelas bahwa Laut Utara memiliki pembudidaya jauh lebih sedikit seperti yang diharapkannya. Setelah terbang selama sekitar 12 hari, dia jarang melihat pembudidaya lain. Dan ketika dia menemukan mereka, para kultivator kelas rendah akan segera menyimpang, dan kultivator kelas tinggi akan mengawasinya dengan waspada. Seperti pulau binatang iblis lainnya,
membunuh orang lain untuk harta karun mereka adalah kejadian biasa. Han Li juga sangat waspada. Setelah terbang selama 2 hari dan akhirnya tidak melihat jejak pembudidaya lain, Han Li mengubah arah dan mulai terbang ke barat. Menurut peta, akan ada beberapa pulau dengan urat roh kecil ke arah itu. Karena urat roh di pulau-pulau ini bermutu rendah, dan jarak dari kedalaman yang menakjubkan jauh, bersama dengan kurangnya keamanan dan berbagai alasan lainnya, sangat sedikit pembudidaya yang tinggal di sana. Dalam kasus manusia, mereka semua tinggal di pulau-pulau di dekat pulau kedalaman luar biasa, memastikan beberapa tingkat keamanan. Tentu saja, Han Li tidak peduli dengan kondisi ini. Dia hanya ingin melihat-lihat dan melihat apakah ada pulau yang disukainya. Sekitar 30 km di depannya, Han Li melihat sebuah pulau kecil. Ini akan menjadi pulau tak berpenghuni keempat dengan urat nadi roh yang dia temui sejauh ini. Pulau itu tidak besar, tetapi medannya tidak biasa dan beragam. Ada pemandangan tandus, hutan lebat penuh dengan pepohonan tak dikenal, padang rumput dengan bunga-bunga indah, dan bahkan pegunungan kecil. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke seluruh pulau dan tidak menemukan jejak kultivator lain yang tinggal di sana. Urat roh di pulau ini tidak bermutu rendah. Meskipun ukurannya kecil, itu sebenarnya adalah urat roh kelas menengah puncak. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai urat roh kelas atas, itu masih melepaskan banyak ki spiritual. Tampaknya alasan mengapa pembudidaya lain meninggalkan pulau ini sendirian bukan karena urat roh, melainkan lingkungan pulau kecil yang sangat aneh. Namun, ada sesuatu tentang pulau yang paling disukai Han Li, kabut putih luas yang mengelilinginya. Kabut itu tidak alami, itu diproduksi oleh beberapa pusaran air di dekatnya. Sementara kabut menutupi sisi pulau, itu tidak mengelilinginya dari atas. Han Li sangat kagum dengan pemandangan itu, tetapi ketika dia menyelam ke perairan terdekat dan melihat pulau itu dari bawah air, sumber kabut menjadi jelas. Di dasar pulau, ada lubang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan ribuan ikan perak ramping melesat melalui mereka. Sementara ikan itu tampak tidak berbeda dari ikan kecil pada umumnya, setelah menangkapnya dengan tangan tertutup kekuatan spiritual, Han Li menemukan bahwa ikan itu tidak bersisik. Sebaliknya, itu ditutupi dengan paku tajam dari tulang perak. Seandainya orang biasa mencoba untuk memegangnya, tangan mereka akan tercabik-cabik. Saat Han Li melihatnya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, ikan penghancur laut. Ikan kecil ini adalah binatang iblis kelas 1 yang hidup di sekolah besar dan menyemburkan air dari permukaan laut sebagai sumber kenikmatan. Sumber dari namanya yang konyol kemungkinan besar karena paku seperti besi yang menonjol dari tubuhnya. Dengan begitu banyak sea shredder fish di sekitar pulau, mereka mampu menyemburkan air laut yang cukup untuk menutupi seluruh pulau dengan kabut. Itu memang membuat pemandangan langka. Jika Han Li tidak menemukan Silver Wingbird dalam perjalanannya dan mengejarnya melalui kabut, dia tidak akan pernah menemukan pulau itu. Dia pasti baru saja melewati kabut. Melihat sedikit kabut laut di kejauhan sangatlah umum. Setelah berkeliling pulau beberapa kali, dia dengan cepat mengambil keputusan untuk mendirikan kediaman guanya di pulau ini. Pulau apalagi yang mungkin lebih rahasia dan disukai daripada yang ini? Urat roh kecil terletak di pegunungan sepanjang 5 km di pulau itu dengan beberapa puncak yang jarang, puncak tertinggi mencapai ketinggian 120 meter. Karena sangat kecil, Han Li tidak memiliki pilihan untuk tinggal di gua yang luas. Oleh karena itu, dia hanya mencari sebuah lembah kecil di dasar pegunungan dan mulai membuat terowongan melalui batu. Dengan kultivasi Han Li saat ini, praktis baginya untuk mengukir kediaman gua yang mirip dengan yang sebelumnya. Setelah beberapa hari yang singkat, dia berhasil menyelesaikan mengukir garis besar tempat tinggal barunya. Han Li tidak tertarik untuk menguraikan detail yang lebih baik dari kediaman guanya. Sebagai gantinya, dia pertama kali meletakkan beberapa alat formasi yang telah dia perbaiki secara pribadi, menutupi tempat tinggal guanya dan pegunungan dalam pembatasan mantra. Di kejauhan, pegunungan tidak lagi terlihat, dan digantikan oleh hutan hijau. Hutan ilusi dengan mulus membatasi hutan di dekatnya tanpa cacat sedikit pun. Dari atas, Han Li dengan hati-hati memeriksa pegunungan dengan dagu di tangan dan merasa agak tidak nyaman. Jika seorang kultivator kelas tinggi kebetulan melewati kabut seperti yang dia alami, pembatasan ini tidak akan cukup untuk membodohi mereka. Setelah bergumam pada dirinya sendiri,
sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Han Li langsung terbang kembali ke kediaman guanya yang baru dan dengan cepat memeriksa bahan-bahan yang dia miliki sebelum mulai memperbaiki beberapa barang di ruang rahasia. 7 hari kemudian, Han Li muncul sekali lagi dari kediaman guanya dengan lusinan set alat formasi serupa. Kumpulan bendera formasi dan pelat formasi ini sangat kasar, dan sama sekali tidak mengesankan. Tapi setelah Han Li menempatkan mereka di berbagai area di seluruh pulau kecil, aliran kabut mulai muncul dengan liar dari setiap formasi. Segera, bentangan kabut baru bergabung dengan kabut air laut yang ada untuk menyelimuti pulau sepenuhnya, menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. Dengan cara ini, setiap pembudidaya yang lewat akan merasa sulit untuk menemukan pulau itu kecuali mereka terbang di ketinggian rendah. Setelah memeriksanya dari setiap sudut, Han Li akhirnya merasa nyaman. Meskipun dia telah menghabiskan banyak batu roh untuk mengaktifkan begitu banyak formasi, dia sama sekali tidak peduli. Dia sangat rela bangkrut untuk menghindari potensi bencana. Han Li kemudian kembali ke kediaman guanya dengan kecepatan tertinggi sebelum menjelaskan beberapa detail halus dari kediaman guanya seperti ruang serangga, kebun herbal, dan sebagainya. 2 hari kemudian, Han Li sedang duduk di dalam ruangan batu dengan ekspresi serius. Dia membenamkan perasaan spiritualnya ke dalam slip giok kuning yang telah diberikan Guyu kepadanya, dengan hati-hati memilah-milah isinya. Dengan kedutan di wajahnya, dia mengeluarkan indera spiritualnya dari slip giok dan memasuki keadaan konsentrasi yang dalam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berjalan di sekitar ruang batu beberapa kali sebelum memasang ekspresi yang lebih berat. Dia kemudian mencengkeram kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak giok putih. Han Li menatapnya sejenak sebelum perlahan membuka kotak itu untuk mengungkapkan beberapa manik-manik kecil berwarna pelangi. Han Li dengan gesit mengambil salah satu manik di dalam kotak dan memegangnya di antara jari-jarinya di dekat matanya. Setelah menatapnya sejenak, Han Li perlahan menutup matanya dan meninjau gambar dari apa yang dia lihat di slip giok. Gambar itu adalah mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya pelangi dan memiliki lebih dari 10 manik-manik kecil yang mengambang di sekitarnya. Mutiara yang lebih kecil itu tampak persis sama dengan yang saat ini ada di tangannya. Adapun mutiara pelangi besar, itu adalah pil surgawi yang dia lihat ditembakkan dari kuali surgawi. Gambar aneh ini telah muncul di slip giok tanpa deskripsi sedikit pun, menimbulkan suasana misteri. Ketika Han Li menyapu pikirannya melewati gambar di slip giok yang dia peroleh dari Guyu, dia tercengang. Karena alasan itulah dia memutuskan untuk menambahkan jimat harta karun sebagai pembayaran untuk slip giok. Kalau bukan karena ini, dia hanya akan memberi Guyu pil obat paling banyak. Slip giok memiliki banyak gambar aneh, tetapi masing-masing tidak memiliki deskripsi apapun. Ada gambar alat sihir dan harta karun, serta banyak binatang iblis dan monster hantu yang belum pernah dilihat Han Li sebelumnya. Setelah melihat gambar pil surgawi di antara mereka, dia merasa bahwa gambar-gambar ini pasti sangat signifikan. Han Li dengan hati-hati menyimpan foto-foto ini ke dalam ingatan dan akan memperlakukannya dengan sangat penting jika dia melihatnya di masa depan. Namun, Han Li melirik manik-manik dalam kasing dengan sedikit kecanggungan. Tidak ada keraguan bahwa manik-manik pelangi ini memiliki hubungan yang kuat dengan pil Heavenman. Mengapa lagi mereka muncul bersama dalam gambar? Setelah mempertimbangkan bahwa manik-manik telah disempurnakan dari kerangka zenitin, dia tiba-tiba teringat laba-laba giok darah milik zenitin. Mungkinkah murid pengkhianat leluhur tulang telah memasuki kuali surgawi dengan laba-laba dan memperoleh pil surgawi? Ini adalah salah satu penjelasan yang mungkin mengapa tulang zenitin berubah warna menjadi pelangi dan mengapa mereka terbentuk menjadi manik-manik setelah terkena api. Dari pengalaman Han Li dengan meminum banyak pil obat, pil surgawi pasti belum sepenuhnya dimurnikan, atau sifat obatnya begitu ganas sehingga mengharuskan seseorang untuk terus memperbaikinya dengan keras setelah dikonsumsi. Dari dugaan ini dan penampilannya yang menonjol di slip giok, tampaknya manik-manik pelangi ini memiliki hubungan yang signifikan dengan mutiara surgawi. Meskipun menggunakan tubuh kultivator sebagai tungku pil untuk menghasilkan pil obat jarang terlihat di dunia kultivasi, Han Li secara pribadi telah menyaksikan ini sebelumnya. Tulang iblis hitam pembeku inti 5 elemen adalah salah satu contoh yang sangat berdarah dan tirani. Tapi dengan semua ini dikatakan, itu hanya angan-angan Han Li pada akhirnya.
Dia tidak akan menelannya dengan terburu-buru tanpa pertimbangan lebih lanjut. Dengan pemikiran lebih lanjut, dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersembunyi ini dan menuju kamar serangga. Kamar serangga miliknya saat ini tidak sesederhana seperti di kota bintang surgawi. Mereka dibagi menjadi 5 ruangan batu dengan ukuran berbeda. Di antara dua ruangan ini adalah dua kelompok terpisah dari kumbang pemakan emas milik Han Li. Salah satu kawanan telah mengikuti Han Li melalui balai surgawi dalam tampilan kekuatan yang luar biasa, dengan puluhan ribu kumbang pemakan emas telah mengkonsumsi banyak semut api. Kawanan lainnya terdiri dari 1000 elit yang dia tinggalkan di kediaman guanya di kota bintang surgawi. Mungkin karena memakan sejumlah besar semut api, puluhan ribu kumbang pemakan emas tampak di ambang reproduksi. Mereka sudah mulai melahap satu sama lain, sangat mengejutkan Han Li. Adapun kamar batu lainnya, satu menampung satu-satunya laba-laba giok darah Han Li yang tersisa sementara kamar lain menampung binatang jiwa yang menangis miliknya yang terus tidur. Ruang terakhir berisi ulat sutra berulir emas yang dia peroleh dari balai surgawi. Meskipun Han Li memiliki mutiara kendali binatang jiwa yang menangis di tangan, dia selalu merasa ragu untuk memurnikannya, dan memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini. Sebaliknya, keterlambatannya dalam memurnikan itu tampaknya tidak terlalu memengaruhi makhluk roh itu. Ketika akuisisi Han Li atas ulat sutra berulir emas tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka sempat masuk dalam daftar serangga eksotik meski peringkatnya cukup rendah. Meskipun mereka bukan tandingan laba-laba giok darah, mereka memiliki evolusi kedua yang jarang diketahui. Diberikan cukup waktu, mereka mungkin bisa berevolusi menjadi kumbang api ilusi. Meskipun mereka masih agak lebih lemah daripada kumbang pemakan emas, peringkat 17 dalam daftar serangga eksotis, mereka memiliki kemampuan transformasi bawaan. Meskipun kekuatannya luar biasa, deskripsinya cukup kabur. Tampaknya serangga ini jarang terlihat bahkan di zaman kuno. Bahkan jika peringkat tinggi kumbang api ilusi agak tidak akurat, itu sama sekali tidak signifikan. Dengan demikian, terlepas dari tatapan terperangah eksentrik lama, dia telah memilih untuk mengumpulkan ulat sutra berulir emas yang berada di ambang kematian. Mereka telah dibuang oleh Wan Tianming tanpa ragu-ragu sedikit pun karena ulat sutra berulir emas hampir menghabiskan keseluruhan ki asal mereka pada saat itu. Setelah memperolehnya, Han Li terus memberi mereka pil pemeliharaan jiwa dan obat-obatan spiritual langka lainnya. Namun, semua yang tampaknya dicapai pada saat ini adalah memperpanjang yang tak terhindarkan. Dengan berlalunya hari, mereka menjadi semakin lemah dan Han Li hanya bisa melihat tanpa daya karena mereka terus menurun. Pada saat itu, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia langsung tiba di kamar ulat sutra berulir emas dan mengerutkan kening pada apa yang dia lihat melalui penghalang pembatas mantra. Pada saat itu, ulat sutra besar berwarna hijau tua sedang berbaring tanpa bergerak di tanah seolah-olah mereka telah mati. Jika bukan karena ki spiritual samar yang dipancarkan dari tubuh mereka, dia akan percaya mereka sudah mati. Han Li memasuki ruangan tanpa ragu-ragu dan mengitari serangga eksotis sejenak sebelum memilih ulat sutra jantan dan betina dengan roh terkuat di antara mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan 2 manik-manik pelangi dari kotak batu giok dan memberi makan satu ke setiap ulat sutra sebelum meninggalkan ruangan. Pikiran Han Li cukup sederhana. Karena serangga ini tidak dapat diselamatkan, dia mungkin juga menguji efek obat dari manik-manik pelangi. Dengan reputasi agung dari pil surgawi, kekuatan pengobatan mereka seharusnya melampaui keajaiban. Jika manik-manik ini seperti yang dia bayangkan dan benar-benar pil surgawi, maka dia akan mendapat manfaat bahkan jika ulat sutra berulir emas tidak dapat diselamatkan. Secara alami, jika ulat sutra berulir emas menanggapi secara negatif manik-manik, dia tidak akan lagi memperhatikan manik-manik itu. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk menjaga Naenkel Spirit Ginseng dengan sangat hati-hati. Akar unik ini sangat penting untuk pembentukan jiwa yang baru lahir di kemudian hari. Di tengah kebun obatnya, Han Li membelah sepotong kecil tanah. Setelah meletakkan bendera formasi yang secara khusus dia perbaiki untuk tugas itu, tanah di sekitarnya menjadi lapisan batu emas yang tidak bisa ditembus. Dengan ini, dia akhirnya bisa menempatkan Naenkel Spirit Ginseng di dalam dengan percaya diri. Adapun inkarnasi roh kelinci putih ginseng itu masih terperangkap di dalam kotak giok. Han Li tidak berniat menyimpannya di sana lama-lama.
Bagaimanapun, itu bisa berdampak negatif pada roh ginseng jika mereka dipisahkan terlalu lama. Han Li kemudian membawa kotak giok berbalut jimat ke taman obat dan meletakkannya di sisi roh ginseng. Setelah merobek jimat dan membuka kotak, seberkas cahaya putih melesat keluar dari kotak dan berputar di sekitar Naenkel Spirit Ginseng sebelum menghilang di dalamnya. Ketika Han Li melihat ini, dia tersenyum penuh pengertian. Tampaknya inkarnasi kelinci putih dipenuhi dengan kegelisahan karena sudah pernah ditangkap sebelumnya. Itu cukup pemalu. Tetapi ketika Han Li melirik tubuh Naenkel Spirit Ginseng, dia mulai merenungkan apakah cairan hijau itu akan memiliki efek ajaib atau tidak. Dia kemudian mengesampingkan pikiran itu untuk saat ini. Ginseng roh tidak kemana-mana, dan cairan hijau dibutuhkan di tempat lain. Tes ini harus disimpan untuk nanti. Selanjutnya, cairan hijau mungkin sangat meningkatkan kemampuan Naenkel Spirit Ginseng, memungkinkannya untuk melarikan diri dari mantra formasi dan membuatnya diliputi kesedihan. Ini bukan tanaman biasa, tapi tanaman obat dewa yang legendaris. Yang terbaik adalah berhati-hati. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak lagi memperhatikan Naenkel Spirit Ginseng setelah berhasil menahannya. Adapun cairan hijau, Han Li saat ini menggunakan semuanya untuk mematangkan pohon pemeliharaan jiwa, salah satu dari 3 hutan surgawi yang terkenal. Meski hanya akar kecil, Han Li yakin bahwa dalam beberapa tahun, ia akan tumbuh kembali menjadi pohon 10.000 tahun. Awalnya, Han Li bermaksud untuk mempelajari kuali surgawi, dan melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk membukanya. Tetapi dalam prosesnya, dia secara tidak sengaja menemukan tulang rusuk kecil leluhur tulang, mengalihkan minatnya untuk saat ini. Karena itu mampu menahan api asura suci yang menakutkan, itu seharusnya terbukti sangat tidak biasa. Berbaring di tempat tidurnya, dia bermain-main dengan benda putih berkilauan di tangannya saat dia dengan rasa ingin tahu melihatnya. Hal pertama yang Han Li sadari tentang tulang rusuk adalah bahwa itu jelas bukan tulang rusuk asli dari leluhur tulang. Bentuknya saat ini hanyalah tipuan yang iblis tua gunakan untuk menipu mata orang lain. Tanpa menyebutkan bahan aneh yang telah dibuat, orang sudah bisa mengatakan itu bukan harta ajaib dari ki spiritual samar yang dilepaskannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu adalah barang buatan manusia. Tetapi terlepas dari apakah Han Li membenamkannya dengan indera spiritual atau kekuatan spiritual, tulang rusuk itu tidak merespons sedikit pun. Han Li mengerutkan alisnya dan segera teringat bahwa iblis tua telah menginjak jalur hantu iblis. Mungkin item ini membutuhkan Yin Soul Qi untuk mengendalikannya. Meskipun Han Li tidak memiliki Yin Soul Qi sendiri, dia memiliki mangkuk jiwa yang dia peroleh sejak lama. Dia telah menghabiskan semua jiwa Yin untuk menyempurnakan bonekanya, tetapi mangkuk itu sendiri masih memiliki sejumlah besar Yin Qi. Dia mengeluarkan mangkuk jiwa dari kantong rohnya, dan dengan santai menatap mangkuk hitam pekat di tangannya sebelum memancarkan kilatan cahaya biru dari telapak tangannya. Jejak Yin Qi kemudian mengalir ke tubuhnya melalui tangannya. Setelah perlahan mengedarkan Yin Qi ke seluruh tubuhnya, dia menggenggam tulang rusuk dengan tangan lainnya. Han Li dengan kaku mulai dari tulang rusuk kemudian dengan cepat menjadi diselimuti bola es, Yin Qi hitam. Tulang rusuk akhirnya merespon. Bagian luar tulang rusuk yang awalnya putih tanpa cacat mulai menjadi hitam, menyerap Yin Qi yang mengelilinginya, menjadi setengah putih dan setengah hitam. Han Li tidak terlalu terkejut dengan transformasi ini, dia hanya mengangkat alisnya saat melihat itu. Setelah menutup matanya untuk berpikir, Han Li duduk di tempat tidurnya, tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dari tangan yang memegang mangkuk jiwa. Pada saat yang sama, ratapan hantu samar-samar terdengar dari tangannya yang lain, mengumpulkan awan Yin Qi yang bahkan lebih gelap di sekitar tulang rusuk. Tulang rusuk melahap Yin Qi dengan liar tanpa pengekangan sedikit pun. Setelah menghabiskan waktu untuk menghabiskan secangkir teh, tulang rusuk akhirnya menjadi hitam sepenuhnya. Tulang itu tiba-tiba mulai mengeluarkan dengungan bernada rendah dan memancarkan sinar cahaya hitam pekat, memenuhi ruangan dengan aura yang aneh dan menakutkan. Han Li dengan ragu-ragu menyingkirkan mangkuk jiwal dan mengendurkan cengkeramannya pada tulang, membiarkannya melayang dari tangannya. Yin Qi yang mengelilingi tulang itu kemudian dibubarkan oleh guncangan cahaya hitam yang tiba-tiba dipancarkannya. Tatapan Han Li terus berkedip saat dia menyaksikan pemandangan aneh. Terlepas dari senandung bernada rendah yang terus-menerus dan kedipan cahaya, tulang hitam tidak lagi menunjukkan perubahan lain.
Setelah beberapa saat, ekspresi Han Li bergerak, dan dia tiba-tiba memanggilnya. Wosh! Tulang itu terbang ke genggamannya. Setelah melihatnya lagi, dia membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Kali ini, indera spiritualnya tidak lagi terhalang, memungkinkan dia untuk dengan mudah memasuki tulang rusuk. Akibatnya, cahaya hitam melintas di depan matanya, mengungkapkan aliran karakter dan gambar kuno yang sangat besar ke dalam pikirannya. Sleep giok. Han Li bergumam dengan ekspresi kaget. Tulangnya adalah semacam sleep giok unik, sesuatu yang dia duga sebelumnya. Setelah menahan kegembiraan di hatinya, dia mulai dengan sungguh-sungguh menganalisis kata-kata di dalamnya. Seni Yin yang mendalam. Han Li membaca paruh pertama dari kata-kata itu dan menganggapnya sangat familiar. Dia yakin bahwa dia telah membacanya sebelumnya. Meskipun dia tidak secara pribadi mengolah seni budidaya Dao Iblis yang terkenal ini, avatarnya jiwa bengkok telah menyempurnakan turunannya, cahaya darah surgawi. Setelah membacanya, Han Li sampai pada kesimpulan bahwa meskipun seni kultivasi memiliki banyak perbedaan kecil, secara keseluruhan sebagian besar sama. Sleep giok tulang rusuk sebenarnya berisi apa yang disebut kitab suci Yin yang mendalam. Sejujurnya, Han Li agak kecewa. Karena dia sudah mengembangkan seni Azure Essence Sword, dia tidak akan dengan bodohnya meninggalkan mereka untuk berlatih kembali dengan teknik ini bahkan jika itu memiliki kekuatan sombong. Namun, dia tidak segera menarik kesadaran spiritualnya dari kitab suci Yin yang mendalam. Teknik rahasia Dao Iblis yang terkandung di tahap kedua adalah sesuatu yang mungkin dia kembangkan. Segera setelah Han Li membaca setiap teknik rahasia yang luar biasa, kekecewaan aslinya berubah menjadi kejutan, kemudian sedikit kesungguhan, dan akhirnya, kegembiraan. Teknik rahasianya sangat kuat dan benar-benar tak terbayangkan. Dia yakin bahwa setelah dia mengolah lapisan ke-9 dari seni Azure Essence Sword dan teknik rahasia yang sesuai dari kitab suci Yin yang mendalam, dia akan dapat melarikan diri dari setiap pembudidaya jiwa baru lahir yang melintasi jalannya. Tidak lagi dia akan ditakdirkan untuk menerima kematian tanpa daya jika dia bertemu dengan salah satu dari eksentrik jiwa baru lahir. Di antara teknik rahasia ini adalah mayat surgawi milik Zenith Yin. Adapun mayat setan di seluruh surga, mereka hanyalah mayat halus yang kebetulan diproduksi dalam proses memperbaiki api ungu. Sayangnya, teknik rahasia ini membutuhkan seni Yin yang mendalam sebagai basis kultivasi dan membutuhkan kultivasi pada tahap jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Jika tidak, dia pasti akan berusaha memperbaikinya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan ganas dari mayat surgawi. Tetapi bahkan sekuat itu, kelemahan mayat surgawi diperjelas dari nyanyian budidayanya. Ketika Han Li melihat ini, dia tertawa kecil. Jika Zenith Yin mencoba menggunakan mayat surgawi untuk menghadapinya di masa depan, Han Li pasti akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Setelah melihat-lihat sebentar lagi, Han Li dapat menemukan 3 teknik rahasia yang ia perkirakan bahwa kultivator formasi inti untuk disempurnakan. Dia kemudian mengingatnya sampai dia bisa menemukan waktu untuk mengembangkannya. Han Li dengan hati-hati menyingkirkan tulang rusuk kecil itu. Bersamaan dengan perasaan sangat puas dari apa yang telah dia peroleh, dia bisa merasakan hatinya dipenuhi kegembiraan. Saat itulah Han Li mengingat apa yang awalnya dia rencanakan. Tangan Han Li menggenggam kantong penyimpanan yang berisi kuali surgawi dengan rasa ingin tahunya sekali lagi membara. Dia langsung berdiri dari tempat tidurnya dan langsung menuju ke ruang tersembunyi di kediaman guanya. Jika dia entah bagaimana bisa membuka kuali surgawi, dia bisa memperoleh banyak harta kuno, belum lagi pil surgawi. Dia akan mampu meningkatkan kekuatannya secara substansial. Dengan pemikiran seperti itu, Han Li memulai rutinitas di mana dia akan mengamati ulat sutra berulir emas setiap hari sebelum menghabiskan sisa hari itu mempelajari kuali surgawi. Selain itu, dia kadang-kadang akan menelusuri semua jenis slip giok kuno dalam upaya untuk menemukan petunjuk tentang cara membuka kuali. Sayangnya, setelah setengah bulan berlalu, Han Li telah menghabiskan semua metode yang dapat dia pikirkan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kuali surgawi, harta rahasia peringkat 1 di Laut Bintang tersebar, tidak mampu dibuka oleh kultivator formasi inti belaka seperti dirinya. Kuali itu benar-benar mengesankan. Baik itu panas, air atau salah satu dari banyak harta yang telah digunakan Han Li, tidak satu pun dari mereka dapat meninggalkan jejak di kuali.
Bahkan serangan dari Lightning Divine Devil Bane yang baru-baru ini dipulihkan tidak dapat menggores kuali surgawi. Adapun metode tidak konvensional lainnya untuk membuka kuali surgawi, Han Li telah mencoba masing-masing dan semuanya hanya menemui kegagalan. Pada akhirnya, Han Li hanya bisa menempatkan kuali surgawi kembali ke kantong penyimpanannya dan membiarkan masalahnya. Adapun kecurigaan Han Li bahwa kuali surgawi dapat dibuka dengan mutiara es surgawi, dia tidak berani mengujinya. Mutiara es surgawi adalah eksistensi yang menginspirasi ketakutan bahkan di pembudidaya jiwa baru lahir. Dia pada dasarnya tidak memiliki pikiran untuk mencoba memperbaiki dan mengendalikan sampai dia mencapai tahap jiwa yang baru lahir atau mungkin formasi inti yang terlambat. Han Li masih bisa mengenali batasannya sendiri. Selama setengah bulan itu, dua ulat sutra berulir emas yang memakan manik-manik pelangi tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Mereka tetap sepenuhnya sama seolah manik-manik itu tidak memiliki kualitas obat sama sekali. Adapun puluhan ribu kumbang pemakan emas yang Han Li bawa kembali dari Balai Surgawi, mereka sudah mulai mengkanibal satu sama lain secara massal dan hampir bertelur baru, sangat menyenangkan Han Li. Saat ini, masalah Han Li berikutnya yang akan dihadapi adalah meredam 72 pedang bambu petir emas miliknya. Dia tidak berencana untuk membiarkan kristal halus yang dia peroleh di Path of Molten Rock terbuang percuma. Dia ingin meredam jejak kristal ke masing-masing pedang terbangnya. Meskipun dia tidak akan berani menyatakan pedang bambu petir emas miliknya tidak bisa dihancurkan setelah kristal yang dimurnikan dimasukkan, jumlah item yang dapat merusaknya di dunia ini akan sangat sedikit. Itu akan terbukti sangat menguntungkan dalam pertempuran masa depannya melawan pembudidaya kelas tinggi. Namun, memproses kristal adalah proses yang sangat melelahkan. Karena item itu sendiri adalah bahan yang luar biasa, Han Li memperhitungkan bahwa kristal tersebut membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk disempurnakan dengan bantuan mantra formasi. Tetapi jika dia kehabisan kekuatan sihir di tengah jalan dan menghentikan prosedur, kristal itu akan hancur total. Ini bukan masalah bercanda. Awalnya, dia tidak akan berani mencoba dengan budidaya formasi inti. Awalnya yang sangat sedikit, bahkan dengan bantuan obat-obatan spiritual. Namun, dia sekarang memiliki susu roh Myriad Year. Meskipun dia telah menggunakan sebagian darinya dalam kesibukannya ke kota bintang surga, dia masih memiliki lebih dari cukup untuk memproses kristal. Karena dia akan menghadapi bahaya yang tidak sedikit di laut terdekat, sangat penting bahwa Han Li mengendalikan pedang terbangnya sehingga dia dapat menahan bahaya yang dia hadapi. Selamat datang di channel saya Semut Api.